Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SIMM. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Pak Sobirin dan segenap dosen Zainul Hasan Genggong dengan hormatnya. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Fideliatus Sadia Sahrol. Saya dari Prodi Tadris Matematika dan sekarang saya memasuki semester 6A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang abstrak. Nah, koperasi pondok pesantren itu memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, terutama di lingkungan pesantren. Nah, studi ini menyoroti peran koperasi pondok pesantren Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada para anggotanya. Nah, melalui analisis kualitatif ini, penelitian ini juga mengungkapkan strategi dan sepertinya dampak koperasi terhadap perekonomian tuh loh. Latar belakangnya itu di pondok pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga ya dapat menjadi motor penggerak ekonomi di komunitas sekitarnya itu. Nah, di koperasi di lingkungan pesantren ini dapat menjadi model pemberdayaan seperti ekonomi bisnis. Nah gitu, komunitasnya juga yang harus efektif dan sangat efektif. Tentang tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini itu menjelajahi bagaimana koperasi pondok pesantren Putri Zainul Hasan Genggong ini memberdayakan ekonomi. Nah, masyarakat sekitarnya juga itu dapat mengidentifikasikan strategi apa yang diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Nah di sini ini adalah tentang gimana apa itu tentang tujuan penelitian. Ke metode penelitian. Nah, metode penelitiannya itu ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kayak studi kasus atau kursus. Nah gitu, di data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasinya, anggota dan tokoh masyarakat sekitar. Nah, di metode penelitian ini juga ada observasinya. Nah, observasinya itu harus langsung dan analisis dokumen pendukungnya juga dilakukan seperti untuk mendapatkan sesuatu ya, kayak pemahaman gitu yang harus komprehensif, yang harus intinya komprehensif dan harus tentang operasionalnya koperasi Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong. Juga ada hasil penelitiannya. Nah, koperasi Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong itu berhasil meningkatkan pendapatan anggota dan juga memperkuat jaringan pemasaran produk lokal. Nah, di koperasi ini juga berperan dalam pendidikan seperti kewirausahaan dan manajemen bisnis. Nah, dan maksudnya manajemen bisnis itu tentang manajemen keuangan yang bagi anggotanya itu. Nah, dampak positif lainnya adalah peningkatan solidaritas komunitas dan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke kesimpulannya. Nah guys, kesimpulannya itu koperasi Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong itu merupakan contoh sukses pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Nah itu tentang yang
ekonomi yang berbasis komunitas gitu. Nah, keberhasilan ini juga terletak pada manajemen yang baik. Nah, dalam keterlibatannya itu aktif pada anggotanya dan dukungannya itu dari pihak Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggongnya tersebut. Nah, model ini dapat direplikasikan di pesantren lainnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Nah, jadi ini model ini kita bisa tuh kayak menambah wawasannya kita untuk meningkatkan apa itu kesejahteraan di dalam ekonomi secara berkelanjutan. Oke, kita lanjut ke tentang komentarnya penyusun resume itu ya. Di penelitian ini menunjukkan pentingnya peran koperasi pesantren dalam pemberdayaan ekonomi atau kehidupan sehari-hari di ekonomi pemberdayaan itu. Nah, dengan pengelolaan ini begitu sangat tepat. Nah, koperasi ini juga bukan meningkatkan, kayak mendapat menjadi kayak solusi efektifnya untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas di dalam pesantren atau anggotanya gitu. Nah, juga diharapkan studi ini dapat menginspirasi mengembangkan koperasi berupa lingkungan pesantren lainnya. Dan berarti ini kayak gini, kayak kembali ke kesimpulannya tadi. Nah, model ini itu dapat direplikasikan di pesantren lainnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi di komentar penyusun rusem ini kita kayak pikir-pikir lagi atau terapkan tuh seperti apa, dan selanjutnya gitu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun susunan bahasa, mohon maaf, karena manusia itu adalah tempat salah dan benar. Oke, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya. Selamat menonton keselanjutannya.